bagaimana pendapat jenengan tentang hari ini yang mulai sudah banyak viral, para pendakwah-pendakwah, pendatang-pendatang baru yang dalam tanda kutip itu agak nyeleneh dari ajaran yang selama ini kita pelajari. Misalkan katakanlah seperti Mama Gufron dan yang lain. Gimana pendapatnya jenengan, Kiai? Sebenarnya untuk menanggapi ya, bukan ranah saya sebenarnya yang pertama untuk menanggapi mau. Cuman kalau metodenya santri itu kan kholif tu'raf. Oh, Jadi nggih. berbedalah kalau Berbedalah ingin maka dikenal. agak terkenal nggih. Jadi untuk saya menanggapi seperti Mama Gufron, yang pertama saya tidak tahu latar belakangnya apa. Latar belakangnya. Apakah dia berbeda itu hanya menginginkan sensasi agar mudah dikenal, tapi sukses kan? Justru sekarang Sukses. benar-benar dikenal. Benar-benar dikenal. Karena memang sudah mengikuti kaidah kholif tu'raf itu. Jadi apakah berangkatnya dari situ atau berangkatnya itu dia benar-benar seorang majdu Iya. atau dia berangkatnya asal-asalan, wallahu a'lam, saya tidak ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Maliki TV, kembali lagi di program kita bersama, yaitu POAS Podcast Santri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dai yang sedang viral, masih viral dan insya Allah masih terus viral, insya Allah. Dan beliau memiliki banyak, kalau bahasa sekarang, banyak follower di berbagai media maupun dunia nyata. Kita sambut bersama beliau yang mulia, Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ustaz Daud. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ustaz saja. Kalau kiai itu banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Apa saja itu, Kiai, syaratnya? Yang pertama ilmu, Ilmu. yang kedua tua. Tua. Saya ilmu gak punya, saya umur masih 17 kalau ke bawah. Ke bawahnya 17. 17. Kalau aslinya, Kiai, berapa umurnya? Saya kelahiran insya Allah sekitar 88. 88. Oh, hampir sama lah, Kiai. Hampir sama. Hampir sama dengan Istrinya sudah berapa? Saya kelahiran 87. Oh, istrinya berapa? Baru satu. Baru. Baru satu. Menginjak 2. Oh, doanya. Kiai, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai saja karena ya namanya cuman podcast santri. Mungkin banyak di antara pemirsa Al-Maliki TV ini pengen lebih mengenal lebih dekat sosok jenengan itu yang sedang viral terutama di Jawa Timur. Misalkan pertama, jenengan itu mondoknya di mana, pendidikannya bagaimana? Monggo, Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya itu kalau mau diketahui secara catatan, dulu kan kebetulan saya di kampung. Jadi ditulis di dinding. Kebetulan yang tertulis itu bukan tempat tanggal lahir saya, bukan, tapi rumah itu dibangun pada tahun 1988. 88. Dan saya diperkirakan lahir setelah rumah itu selesai. Masih perkiraan Masih berarti. perkiraan. Jadi ketika saya tanya ke orang tua, maklum karena memang orang tua saya itu tani asli. Ketika mau masuk sekolah kan ada penyetoran data itu. Penyetoran data. Ketika mau didata, ditanya, saya gak tahu, saya tanya ke orang tua, tanggal lahir. Orang tua saya bilang seperti ini, kaki jecong, lahir malam Selasa Pon, tanggal selekor bulan Cinmira. Bulan Sinmira. Jadi repot ketika mau ditulis di ijazah, Selasa Pon, tanggal selekor bulan Cinmira itu ditolak. Berarti masih sama
kayak seperti zaman-zamannya Rasulullah pasti pakai tahun gajah gitu. Masih masih tahun fil. Tahun fil. Makanya yang tertera di KTP atau di ijazah itu fiktif. Fiktif. Akhirnya dibuatkan itu di 12 Juni 1988. Apakah 88 89 Allahu a'lam. Yang jelas rumah itu tercatat 88 dan saya lahir setelah rumah itu selesai dibuat. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu murni di Indonesia Kiai, pendidikannya Kiai. Saya di Indonesia. Terkait pendidikan, saya kebetulan dulu sekolah di kampung saya itu dekat dengan salah satu madrasah namanya Madrasah Najmul Ulum. Najmul. Juga ada pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah. Cuman setelah beberapa lama di madrasah itu, saya ngabdi di salah satu ndalum kiai namanya Kiai Zainal Abidin di daerah Sambian Konang. Dari Sambian Konang itulah saya sekolah formal ke Senasen. Ke Senasen itu kira-kira sekitar 4 kilo, 3 kilo, itu jalan kaki. Karena terasa terlalu jauh jalan kaki dari tempat saya ngabdi ke tempat sekolah formal, akhirnya saya dimundukkan di tempat yang saya sekolah formal itu. Oh, Pondok pesantren Al-Hamidiyah, Senasen, Konang, Senasen, Bangkalan. Bangkalan. Jadi saya sekolah MI di situ sambil mondok, Sanawiyah, Aliyah, S1-nya juga di situ. Oh, Di Stamidia, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah. Alhamdulillah. Jadi saya mondok dari tahun 98, keluar dari Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Senasen Konang Bangkalan itu 2015. 2015. Sekarang diasuh putranya, putra yang sepuh itu Kiai Haji Abdullah Dahlawi Zarkasi. Dulu waktu saya mondok itu masih Kiai Haji Zarkasi. Ah, berarti sudah sampai S1 Kiai. S1 di Stamidia itu dan melanjut pasca di Unsuri Sidoarjo. Oh, sudah S2 Alhamdulillah. Kalau istri itu Baru istrinya, S2, istrinya belum. istrinya masih Istrinya belum. rencana masih istihoroh. Bagaimana prosesnya Kiai hingga hari ini dengan segala perjalanannya jenengan yang tadi sudah jenengan sampaikan bahwa memang bukan berasal dari putranya seorang tokoh atau kiai, hanya seorang seperti yang viral di YouTube TNI Tani Asli Indonesia seperti yang jenengan sampaikan. Bagaimana prosesnya sehingga banyak dikenal hingga hari ini tuh bagaimana? Apakah ada yang mempengaruhi atau ada sesuatu yang jenengan tirakati atau bagaimana Kiai? Yang saya rasakan itu yang pertama Umi, ibu saya. Oh, seorang ibu. Jadi beliau itu sangat suka majelis-majelis pengajian. Saya masih ingat dulu waktu sekitar tahun 99 sampai 2000 itu masih belum ada handphone dulu. Nah, Ibu saya itu, umi saya itu ketika ada pengajian di dekat rumah saya, itu meskipun jarak tempuh 4 kilo, 5 kilo itu jalan kaki untuk mengaji. Waktu itu masih pengajian belum seperti hari ini. Masih pakai toa, masih pakai sturki gitu. Jadi ibu itu kadang-kadang menyewa orang untuk mengantar. Oh, Itu bukan pakai sepeda, masih jalan kaki. Masya Allah. Jadi mendarat waktu itu. Meskipun tidak landing, mendarat waktu itu. Jadi kecintaan umi saya kepada majelis-majelis pengajian, mungkin ini yang saya rasa yang pertama. Yang kedua ya mungkin barokah guru-guru kami. Karena kami itu, saya di pondok pesantren itu ngaji dengan ngabdi itu banyakan ngabdinya sebenarnya. Ngabdi. Jadi ngaji kitab itu jarang-jarang. Karena saya itu sempat kecelakaan. Sebelum kecelakaan itu saya tidak kerasan di pondok. Jadi ada di sekitar pondok. Oh. Jadi waktu itu saya mancing. Iya. Karena kebetulan saya mondok itu kan bukan kemauan sendiri. Mau pulang takut, mau balik pondok gak kerasan, akhirnya ada di sekitar pondok lama. Setelah itu saya kecelakaan, itu mungkin masa-masa hukuman saya karena saya itu menyusahkan orang tua, tidak nurut sama orang tua. Saya kecelakaan pada tahun 2004. 2006 saya balik,
Itu saya ngaji cuma sekitar 2 tahun. Dari 2008 sampai 2010. Masya Setelah Allah. itu sudah mulai ngabdi-ngabdi, ada guru tugas, saya yang mencuci baju, beres-beres tempat ngaji. Jadi ngajinya sebentar. Sehingga saya kalau ceramah di mana-mana, kalau saya menyampaikan ayat hadis salah, itu mohon dikoreksi. Pasti banyak salah karena ngajinya sebentar. Tapi Ngajinya insya sebentar. Allah sudah bermanfaat banyak bagi umat. Amin, mudah-mudahan demikian. Ini senada dari apa yang disampaikan oleh abahnya Abuya Kiai Haji Kiai Muhammad Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Al Maliki. Abuya Kiai Haji Abdul Muistirmiti itu Allahumma firlahu pernah dawuh bahwa melekatnya ilmu itu dengan pengabdian, dengan hikmah. Jadi seberapapun banyaknya ilmu, kalau tidak ada pengabdiannya, ilmu itu akan hilang. Begitu kira-kira dawuhnya beliau. Ya persis dengan apa yang jenengan sampaikan tadi, luar biasa perjuangannya, dan mungkin ada hal-hal yang memengaruhi hingga hari ini jenengan. Alhamdulillah saya tadi mendengar beliau banyak di telepon, undangannya sampai 3 tahun ke depan full pemirsa. Mungkin barokahnya perjuangan tirakatnya ibu dan pengabdiannya Yang yang saya luar rasakan biasa Umi dengan guru-guru saya. dengan guru. Yang saya rasakan itu. Karena saya ke dakwah itu sebenarnya tidak ada rencana ke dakwah. Dulu hobi saya itu belajarnya di pondok itu ingin ke Kori. Kori. Tapi mungkin tidak mencukupi syarat. Tapi masih luar biasa sampai sekarang Kalau suaranya. dangdutnya saya sayangnya tidak ada lagu Dan Bayati dangdut, yang ada Bayati koror. dan itu menjadi ciri khasnya jenengan Kiai di Iya. mana-mana. Jadi yang Dan hadir itu ada yang niat ngaji, ada yang niat mau konser itu. konser memang yang ditunggu-tunggu. Dan mungkin di akhir podcast ini nanti kita mungkin sedikit minta Kiai untuk membawakan sebuah lagu. Monggo Kiai, lagu apa, selawat atau yang lain sebagai ciri khasnya Kiai. Saya kalau nyanyi harus banyak orang. Karena banyak yang ngikuti nanti. Kalau sendirian Kalau gimana? sendirian saya gak nyanyi. Dari perjalanannya Kiai tentang tadi pendidikan, kemudian tirakatnya, kemudian yang pertama Kiai mungkin jenengan ingat yang membuat jenengan dikenal banyak orang itu kira-kira di mana atau apa, atau gara-gara apa, gimana Kiai? Baik. Di pondok pesantren saya di Al-Hamidiyah Senasen Konang Bangkalan itu dulu ada kegiatan muhadharah namanya, seperti lazimnya pondok-pondok pesantren yang lain. Iya. Tiap malam Selasa. Saya waktu itu paling kecil. Jadi saya waktu itu paling kecil. Sampai sekarang tetap paling kecil. Jadi karena saya paling kecil, jadi saya itu ketika ada satu kamar yang mempunyai kewajiban muhadharah dan tidak ada yang mau ceramah, itu saya yang dipaksa ceramah. Yang dipaksa ceramah saya. Kalau tidak mau, sampai nangis saya itu sama anak-anak. Dicubit, dijewer, pokoknya harus mau. Berarti memang sudah ada bakat dari pondok berarti ya. Dipaksa. Dipaksa. Jadi bakatnya diperas saya itu. Diperas. Bakatnya diperas. Jadi saya disuruh menggantikan kamar yang tidak ada ceramahnya. Lama-kelamaan akhirnya ketika ada lomba pidato tingkat kecamatan, saya yang diutus. Di kecamatan lolos, saya akhirnya diutus ke tingkat kabupaten. Oh, Di tingkat kabupaten itu lolos, akhirnya semacam dai cilik lah gitu. semacam dai cilik. Sekarang pun penceramah cilik saya. Masih cilik. Saya masih cilik. Nggih, lanjut Kiai. Jadi di kabupaten lolos, akhirnya di provinsi. Di provinsi. Di provinsi itulah alhamdulillah saya tidak pernah menang. Kenapa alhamdulillah Kiai? Ya menang juga takdir, kalah juga takdir, sama-sama takdirnya. Alhamdulillah. Mungkin kalau menang saya nanti akan gimana gitu, akhirnya dikalahkan oleh Allah. Sempat itu bahkan dulu masuk di salah satu audisi dai muda pilihan di Antv.
Oh, tapi gugur di 10 besar di Surabaya. Surabaya. Akhirnya karena sudah sering lomba-lomba itu, ketika saya guru diundang menghadiri acara dan tidak bisa hadir, saya yang diwakilkan sama guru. Kaki hadir jauh, kok tak bisa. Akhirnya saya mewakili guru saya hadir di beberapa majelis. Jadi mungkin waktu itu saya dikira bagian dari keluarga dalam, mungkin sebagian. Akhirnya Oh, sudah mulai ngundang-undang. Padahal saya mewakili kiai. Kiai. Akhirnya ketika saya pulang pun itu ada yang ngundang karena dulu itu di pondok pesantren pernah mewakili kiai saya ke acara. Cuman mulai banyak undangan itu saya keluar dari pondok pesantren 2005. Cuman mulai banyak masuk undangan itu di 2028 2029. Oh, 2018 2019. 2018. Mungkin itu yang dimaksud jenengan tadi barokahnya guru karena pernah menggantikan Pernah menghentikan guru. Salah satunya itu kemudian diundang oleh orang-orang. diundang oleh orang. Alhamdulillah. Berarti ya berawal karena memang pesatnya media ini Kiai ya juga Betul. yang semakin melambungkan namanya jenengan. Dan berkaitan juga dengan dakwah media Kiai. Karena jenengan jauh lebih dikenal di media daripada ya meskipun di dunia nyata jenengan memang sudah banyak yang mengenal, Di alam kubur tetapi juga. di alam maya juga jauh lebih banyak mengenai fenomena-fenomena dakwah di media ini Kiai. Bagaimana pendapat jenengan tentang hari ini yang mulai sudah banyak viral para pendakwah-pendakwah, pendatang-pendatang baru yang dalam tanda kutip itu agak nyeleneh dari ajaran yang selama ini kita pelajari. Misalkan katakanlah seperti Mama Gufron dan yang lain. Gimana pendapatnya jenengan Kiai? Sebenarnya untuk menanggapi ya, bukan ranah saya sebenarnya yang pertama untuk menanggapimu. Cuman kalau metodenya santri itu kan kholif tu'raf. Oh, Jadi oke. berbedalah kalau Berbedalah ingin maka dikenal. agak terkenal nggih. Jadi untuk saya menanggapi seperti Mama Gufron, yang pertama saya tidak tahu latar belakangnya apa. Latar belakangnya. Apakah dia berbeda itu hanya menginginkan sensasi agar mudah dikenal, tapi sukses kan? Justru sekarang Sukses. benar-benar dikenal. Benar-benar dikenal. Karena memang sudah mengikuti kaidah kholif tu'raf itu. Jadi apakah berangkatnya dari situ atau berangkatnya itu dia benar-benar seorang majdu Iya. atau dia berangkatnya asal-asalan, wallahu a'lam, saya tidak ada yang tahu. Cuman secara zahir itu menurut saya seharusnya itu bukan ditanggapi tapi ditangani oleh yang berwenang untuk Yang diluruskan. berwenang. Karena untuk ditanggapi itu kan ketika kita memberikan pernyataan yang pernyataan itu ada pernyataan yang salah misalkan. Ada yang salah. Jadi pernyataan benar tapi ada yang salah. Kita tanggapi ini. Kalau ada sebuah ungkapan disandarkan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, lalu yang disampaikan itu bukan sabda Nabi. Ini bukan pernyataan benar ada salahnya, tapi itu sudah bukan sabda, bukan hadis. Maka kalau kembali kepada man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu 'alan nar, maka seharusnya di sini yang harus berperan itu dua. Yang pertama adalah disyaukah yang mempunyai kekuasaan. Yang kedua nanti para ulama untuk membetulkan itu. Jadi kalau cuma ditanggapi itu nanti tidak akan selesai. Akan malah semakin viral. Semakin menjadi-jadi. Jadi kalau seperti saya tanggapi, saya mau menanggapi berangkat dari mana? Apakah dia itu berangkatnya? Jadi saya nggak tahu. Karena kan isu-isunya dia itu majdub. Kalau majdub, ya. Jadi malah repot. Saya tidak pernah bertemu untuk menanggapi. Jadi memang yang paling pas itu bukan ditanggapi tapi ditangani. Ditangani. Yang pertama yang namanya ditangani kan harus pakai tangan. Kalau tangan itu yang disaukah. Karena dari fa'ilam istati fabilisani. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Biyadi itu kan yang ditangani. Biyadi itu kan ada yang menafsirkan setiap kita itu dengan tindakan, ada yang
dengan aksi dengan nyata disaukah seperti polisi yang memang punya wewenang di dalam ranah itu. atau MUI MUI nanti yang fabilisani. Jadi makanya Fadlisan. harus gandeng dua itu. Ah, Jadi harus gandeng. Jadi nanti kan tahu itu salah tidaknya kan bukan di pihak kepolisian, tapi iya, nanti dari MUI. dari MUI. Dari MUI nanti yang tahu oh ini sebenarnya menyimpang. Namun mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti itulah mudah-mudahan tidak ada lagi di Indonesia. Amin. Indonesia itu Amin, ini amin. kepo sebenarnya. Kepo. Ada ajaran apa saja selalu laku di Indonesia. Selalu laku, Selalu, benar, apalagi yang benar. bersifat biasa. Yang ngaku nabi aja banyak yang ikut di Indonesia. Yang ngaku Tuhan aja itu Banyak pengikutnya. banyak pengikutnya. Namun untungnya kata almarhum Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, untungnya polisi Indonesia itu hebat-hebat. Hebat-hebat. Hebat-hebat polisi Indonesia. Jangankan yang ngaku nabi, Tuhan saja ditangkap di Ditangkap. Indonesia. Dulu ngaku Tuhan. Sahih, Malaikat sahih. Jibril dihukum, nabi Dihukum. ditangkap. Yang ngaku Tuhan itu ditangkap. Cuman yang sekarang karena masih ada kontrak dengan Tuhan dan karena mungkin penjaga gawang neraka dan bisa berdialog dengan malaikat maut, mungkin itu masih takut nanti menyuruh malaikat maut untuk menangkap. Polisinya masih takut Mungkin untuk masih rekap. takut. Namun kita doakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing ke jalan hidayah, Amin. dibimbing ke jalan yang benar karena umat ini banyak yang sudah bingung mana yang benar ini. Dan juga mudah-mudahan muncul lagi banyak lagi kiai-kiai yang seperti jenengan, seperti Kiai Musa Jangan Adnan seperti dan saya. dan Seperti yang aku ya, Kiai viral-viral Haji. yang viral-viral yang mampu meluruskan umat. Saya termasuk korban kholif tu'raf. Jadi belum tentu benarnya sudah pasti anehnya makanya dikenal. Kalau saya itu dikenal pasti karena nyanyi. Karena kebetulan saya dari kecil itu hobinya nyanyi. Hampir semua nyanyi itu saya hafal kalau dangdut itu. Semua nyanyi itu hafal. Makanya saya kalau mau ditasih jangan di hadis, dinyanyi. Saya siap ditasih. Nggih, berkaitan dengan apa yang jenengan tadi sampaikan, Kiai. Terakhir ini karena ciri khasnya jenengan ketika menyampaikan materi atau dakwah itu dengan candaan dan nyanyian. Sekarang ini lagi marak dibahas majelis-majelis taklim itu menggunakan lagu-lagu pop Arab tetapi pakai hadrah. Itu ditanggapi oleh orang-orang yang ngerti istilahnya bahasa lah, istilahnya ngerti balaghah dan sebagainya, ditanggapi dengan ada yang positif, ada yang negatif, dan dampaknya kepada masyarakat awam itu bagaimana? Monggo jenengan, kalau pendapat jenengan gimana, Kiai? Baik, al-ghina mislul kalam. Nyanyian itu sama dengan ucapan. Jadi membawa dampak apa? Nyanyian itu sama dengan ucapan kita. Jadi kalau menggunakan lagu-lagu selawat, menggunakan lagu pop gitu ya. Itu menurut kami pribadi dampaknya kemana itu? Dampaknya kemana? Jadi kalau misalkan nanti karena menggunakan lagu pop kita nggak khusyuk, malah kita asik bernostalgia dengan masa lalu cinta kita yang dulu waktu bercinta menggunakan lagu itu mungkin sudah menyimpang dari maksud aslinya. Mungkin seperti itu. Mau menggunakan lagu apa saja mungkin bebas, tapi kan ada yang munasabah. Harus munasabah. Munasabah tidak kalau lagu itu menggunakan lagu itu cocok apa tidak? Iya. Karena untuk sholawat itu ada lahjahnya masing-masing. Lahjahnya masing-masing. Jadi kalau untuk dilarang, siapa tahu nanti kalau dengan lagu pop itu dia lebih khusyuk, lebih bersambung dengan Allah, kita tidak bisa menyalahkan. Tapi kan secara umum mungkin munasabahnya kalau sholawat nanti ikut sholawat. Lebih-lebih nanti kalau sampai ada salah lagu. Misalkan ada sholawat pakai lagu India, mohon maaf takutnya. Kan dulu ada lagu India, Hantum Javahumgi. Permintaannya sudah dikabulkan tadi disuruh nyanyi ya. lanjut Kiai. Nah, lalu sholawat dimasukkan ke lagu ini. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alik. Kan sudah salah kalau Allah salamun alik itu. Oh iya. Jadi nanti bisa secara hukum fikih. Oh, yang penting tidak merubah itunya, Kiai. Jadi bisa saja. Jadi kalau lagu sholawat menggunakan lagu lain, bukan pada lahjahnya yang pertama, itu menggiring kepada emosional pendengar itu digiring kemana? Apakah nanti kita khusyuknya di sholawat atau kita malah asik sesuai lagu aslinya? Jadi malah kita tidak membayangkan berhadapan dengan Rasulullah, tapi malah membayangkan
Amir Khan yang yang membawakan bisa lagu bisa aslinya. iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cocok enggak itu lagunya? Makanya di kita itu di santri kan ada bahar. Bahar itu kan harus cocok kan. Bahar, Kalau sudah bahar. ikut bahar pasti cocok. Berhentinya di mana? Kalau seperti tadi, hantum javahum gitu cocok. Tapi kita sholawat, ya Rasulullah salam, Allah Allah salamun salamun alik. alik. Itu sudah Allah salamun alik. Bagaimana Allah salamun alik? Allah Merubah salam konteks asli. salamun alik, semoga engkau diberi keselamatan. Itu secara hukum fikih bisa dihukumi riddah. Iya. Secara hukum fikih bisa dihukumi riddah. Bagaimana kita mendoakan Allah selamat sementara antas salam wa minkas Oh, salam minkas wa salam. ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Justru kita yang meminta selamat dari Allah. Dari Allah. Kalau kita mendoakan Allah selamat, maka mafhum mukhalafahnya Ya. bisa tidak selamat Allah itu. Makanya secara hukum fikih kan bisa riddah, bisa murtad. Jadi bahayanya di situ. Namun saya tidak bisa menyalahkan ketika sholawat menggunakan lagu-lagu karena seperti tadi al-ghina misal kalam. Lagu itu sebagaimana ucapan. Dibawa kemana nanti? Lagu itu menggiring kemana? Apakah semakin khusyuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Jadi saya tidak bisa menjawab. Jadi tergantung personal. Yang bisa semakin khusyuk itu makin bagus. Justru yang membayangkan Pak Amir Khan-nya itu nanti bisa jelek. Jadi jelek tidaknya kemana nanti dampaknya itu? Berarti gini Kiai, mungkin saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa jika memang mau menggunakan lagu lain, berarti yang membuat itu harus paham bagaimana memotong lagu aslinya. Yang Yang pertama, sehingga tidak merubah makna nanti. berubah makna. Kalau sampai fatal seperti itu kan nanti bisa Ya bisa merubah segalanya ya. banyak. Ketika dipaksakan seperti itu lagu. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alik. Nanti malah bisa Quran saja kalau sudah nanti harus ada wakaf lazim. lazim. Kenapa? Kalau ada mamnu'ul waqfi. Kenapa kalau seperti itu di Quran? Karena nanti akan berubah makna. Yuk. Berubah makna. Kalau di Quran saja berubah makna kita harus ada aturan tajwid seperti itu, apalagi lagu yang di bawah Al-Quran tentu lebih wajib lagi untuk mengikuti ketika nanti akan menimbulkan iham, salah paham kepada. Jadi jangan mengutamakan lagunya, tetapi utamakan artinya, Makna dan dampaknya. makna dan dampaknya. Kalau pakai lagu ini nanti dampaknya itu bagaimana? Apakah makin khusyuk, mengantarkan khusyuk kepada Allah dengan lagu itu, atau bagaimana? Makanya saya nggak tahu. Tapi kalau saya malah pakai lagu India, maaf kalau saya pribadi itu justru malah lebih asik kepada Indianya, bukan kepada sholawatnya. Kalau saya, karena saya itu kan hobinya nyanyi. Namun saya tidak bisa, oh ini nggak boleh, nggak bisa. Karena bisa saja dengan itu mungkin dengan pakai lagu itu ingin menari muhibbin agar tidak jenuh. Dan kita tidak bisa menghukumi niatnya orang, Betul, karena betul. niatnya orang itu adalah ibadahnya hati. Betul, kita itu nahkumu bidzawahir. No, Wallahu yatawaddal sarair. Jadi kita tidak bisa menghukumi. Cuman itu perspektif saya. Kalau menurut saya alangkah baiknya kalau disesuaikan dengan tapi repot karena bagi kita lagu-lagu yang dari Arab itu seakan-akan cocok dengan sholawat. Contoh kilmah walau jabarul khatir wala salam min ba'id wala risala ya hadir. Itu kalau dibacakan di Indonesia bisa Allah Allah. Dan di sana lagu cinta. Lagu cinta. Jadi makanya kembali kepada niatan tadi. Kalau ikut lagu itu malah di sini malah dianggap sholawat, membawakan semuanya khusyuk karena sudah yang ada di pemikiran masyarakat Indonesia itu lagu religi. Lagu sholawat makin khusyuk ya mungkin sah-sah saja. Jadi semuanya bisa benar tergantung niat. Tergantung niatnya. Yang dunia saja dengan niat akhirat bisa jadi akhirat. Wah, ini tampaknya obrolannya sangat asik sekali sebenarnya, cuman kita terbentur dan terbatas waktu ini, Kiai. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Terima kasih banyak atas semua cerita-cerita yang jenengan sampaikan, mulai dari perjuangan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin, Kiai Daud, amin. Mungkin terakhir Kiai mau membawakan lagu atau apa? Tidak. Sudah. Tadi sudah
3 album saja. Sudah 3 album. Sudah Oke, 3 album. kita tutup podcast ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat dan Amin, bisa dimanfaatkan oleh orang dengan Amin. kebaikan, bisa menyebar kebaikan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila ma fi ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.